Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Gufron di jalan. Gufron di jalan, silakan. Ya. Ini saya pertanyaan yang tadi bahwa tentang la maujuda illallah itu kadang-kadang kan saya terus terang ya barulah mengenal sunnah mungkin sekitar 2 tahun. Nah di situ kadang-kadang dalam hati ada subhat bahwa arasy Allah itu berarti kan katanya Allah itu perlu dengan tempat. Nah bagaimana untuk menghilangkan subhat di hati tentang arasy Allah, termasuk mungkin karena kita Allah punya tangan, karena kita yang tahu pengetahuan kita hanya bahwa tangan itu seperti makhluk. Nah untuk menghilangkan, membersihkan akidah itu seperti apa Pak Ustaz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah Bapak buka ya dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apapun juga. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Lalu Allah menetapkan sifatnya wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya, penglihatan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, demikian pula pendengaran Allah tidak serupa dengan apapun juga. Maka tetapkanlah hal ini untuk menetapkan semua sifat. Ketika kita menetapkan Allah bersemayam di atas arasy, maka kita katakan laisa kamitslihi syai'. Ya, bersemayamnya Allah di atas arasy tidak serupa dengan apapun juga. Tidak mengharuskan adanya tempat, tidak mengharuskan Allah butuh kepada arasy. Ya, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Makanya kenapa orang terkadang menolak sebuah sifat ya dari sifat-sifat Allah itu karena ia memikirkan sifat Allah tersebut seakan-akan sama dengan sifat makhluknya. Seperti orang yang berkata kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Kenapa? Kenapa ia katakan demikian? Karena ia menganggap seakan-akan Allah sama dengan makhluknya. Di mana seorang makhluk kalau bersemayam di atas sesuatu, ia butuh kepada sesuatu itu. Dia butuh kepada tempat. La wallah. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Allah tidak pernah sama dengan makhluknya. Allah bersemayam di atas arsy. Ya tanpa harus mengatakan bahwa Allah butuh kepada arsy. Allah butuh kepada suatu tempat. La. Ya kata tempat itu sendiri tidak pernah diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pula oleh para sahabat, para tabi'in. Tidak pula imam yang 4. Ya. Oleh karena itu Bapak, ya, cobalah Bapak lihat. Pada makhluk saja, perbedaan-perbedaan itu sangat terlihat sekali. Sebuah contoh misalnya, manusia punya tangan, monyet punya tangan. Apakah Bapak katakan bahwa tangan monyet sama dengan tangan manusia? Tentu tidak bisa. Manusia punya mata, elang punya mata, tapi apakah penglihatan elang sama dengan penglihatan manusia? Pun juga tidak bisa. Apabila makhluk saja berbeda, bagaimana untuk Allah, antara Allah dengan makhluknya? Makanya ya pernah suatu ketika Abdurrahman bin Mahdi ya bertemu dengan seorang pemuda yang ia dengar pemuda ini selalu mensifati Allah dengan akal-akalnya. Lalu kemudian Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Hai pemuda, aku mendengar engkau ya bisa mensifati Allah dengan akalmu." "Oh iya," kata pemuda. Lalu ia pun mensifati Allah dengan akal-akalnya. Ia meniadakan sifat Allah dengan akalnya. Ia pun menetapkan sifat Allah dengan akal-akalnya. Kemudian ya Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Sebentar wahai pemuda. Coba sifatkan kepada saya malaikat yang gambarkan kepada saya sebuah bentuk malaikat yang mempunyai 600 sayap. Atau jangan jauh-jauh," kata beliau. "Coba gambarkan kepada saya malaikat yang mempunyai 3 sayap. Bisakah Anda memikirkannya?" Ya, si pemuda ini pun kemudian diam tercengang, bingung. Ya, kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, "Kalau kamu saja tidak mampu untuk mensifati dan menggambarkan bagaimana bentuk malaikat, ya, kamu sendiri tidak pernah melihat kan bagaimana sayapnya malaikat?
bagaimana bentuknya sayap malaikat, ya bagaimana apa bentuk tubuhnya malaikat. Kalau itu saja kamu tidak bisa memikirkannya, bagaimana hendak memikirkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita pun juga Pak tidak bisa melihat bagaimana bentuk kakinya malaikat, bentuk tangannya malaikat. Kita tidak bisa mensifatkan. Kalau itu saja yang sifatnya makhluk, kita tidak mampu. Bagaimana memikirkan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Janganlah kita jauh-jauh. Yang ada dalam tubuh kita berupa roh. Ya, roh ada di dalam tubuh kita, bukan? Ya. Pernahkah Bapak melihat roh yang keluar dari tubuh seseorang? Apa warnanya? Apa bentuknya? Apa rasanya? Ketika Bapak melihat ada orang sakaratul maut, ya apakah Bapak melihat roh itu keluar? Apa bentuknya? Putihkah? Merahkah? Hitamkah? Kalau itu saja kita tidak bisa memikirkannya, bagaimana kita hendak menciptakan, memikirkan pencipta ruh, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya kalau makhluk saja kita tidak mampu, bagaimana kita akan memikirkan Allah? Ya kalau makhluk saja berbeda dengan satu sama lainnya, bagaimana antara Allah dengan makhluknya? Maka dari itulah Bapak ya, jadikan patokan ayat tadi, laisa kamitsli syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu pun juga. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah.